Ayo dong, ya Oh, dong. oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, Terima tapi kasih. boleh Hmm, nggak nih dari Pak Adam ceritakan ke kita industri tower tower gitu ya, industri oke, menara di akhir tahun di kuartal keempat 2022 ini seperti apa sih Pak? oke. Cerita dulu ya industrinya ya, where we Iya, are today. iya. Jadi tadi saya masuk kayak tunggu 2 menit sebelum ini gitu kan, terus Ah, saya dengar ada kayak capital intensif, jadi debt ratio-nya tinggi gitu kan, atau hmm, leverage. Itu benar. Jadi yang kita lakukan ini mensupport, mendukung industri telekomunikasi ya di awal-awalnya gitu. Terus lalu ke belakangan sekitar mulai 6 tahun yang lalu kita masuk ke lebih lebar, nggak cuma tower tapi telecommunication infrastructure. Dan hmm, itu nggak cuma tower tapi juga fiber gitu. Nah, tower ini kami rasanya penetrasinya juga masih bisa tumbuh hmm, karena 4G di Indonesia itu diinginkan oleh pemerintah untuk tersedia nationwide. Jadi seluruh Indonesia itu agak tersedia gitu. Jadi hmm, kalau kita lihat data survei terakhir itu penetrasi internet baru 70%, masih bisa tumbuh ya. Jadi masih ada 30% dari 270 juta orang di Indonesia yang belum pakai internet. Lalu hmm, dari transmisi internet yang terjadi di Indonesia itu 95% terjadi di wireless network. Jadi ketergantungan Indonesia secara negara, secara bangsa, secara rakyat itu hmm, terhadap internet yang di HP kita ini itu sangat tinggi gitu. Jadi hmm, jangan lihat kita yang di Jakarta, di Depok, Bandung dan Bogor sekitarnya, tapi lihat teman-teman yang di Kalimantan Tengah, di Papua dan semuanya saudara-saudara kita itu masih semuanya belum menikmati internet. Jadi kami ngelihat tahun depan ini investasi kita akan tetap besar, pertumbuhan akan banyak organik ya. Lalu memang interest rate merupakan satu istilahnya tantangan, satu apa namanya, yang biasanya lebih rendah atau lebih tinggi gitu kan. Tapi fortunately kemarin kita naik ya, average average interest rate kita naik dari 5,2% di Juni menjadi 5,5% di September. Jadi ada kenaikan hmm. 0,3%. Dan kita punya utang kan udah tinggi ya, karena seperti tadi Mbak Olive cerita, capital intensif. Jadi tahun depan tower cenderung stabil, fiber Mm-mm. itu naiknya banyak ya karena banyak data traffic yang masih tinggi. Lalu kita juga masuk ke FTTH. FTTH ini kita kayak di apa? Kita kayak dapurnya gitu loh. Dapurnya menyediakan infrastruktur, kabel-kabelnya dan seterusnya. Menyewakan di daerah-daerah yang mungkin penetrasinya belum banyak kayak Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya gitu. Jadi Mm-mm. tadi kan saya bilang 95% internet itu terjadi di wireless internet, sementara 5%-nya berarti Mm-mm. kan terjadi di internet yang cable ya, yang pakai kabel ya, kayak FTTH gitu kan, kayak First Media atau IndiHome dan seterusnya gitu. Iya. Jadi pertumbuhannya masih ada masing-masing dinamikanya gitu. Jadi seperti itu sih Mm-mm. kondisi kita saat ini, Mas Daniel. Hmm. Oke, oke, oke. Siap. Semoga Saya cukup udah, jelas. iya, iya. Saya udah lumayan kebayang, Pak. Maksudnya berarti Oke, kan udah merambah gitu ya, udah lebih merambah ya, dan kemudian ini lebih bisa dijangkau. Kalau saya nangkepnya sih lebih bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat di wilayah yang ya, tidak di kota gitu ya, betul. istilahnya. Nah, Ya, tapi kalau kalau kita lihat nih ya, Pak Adam kan biasanya kalau listrik itu ada namanya rasio elektrifikasi gitu kan. ya. Kalau kalau secara menara, nah istilahnya apa ya, jangkauan ya, keterjangkauannya itu apakah sudah benar-benar ke seluruh Indonesia gitu, termasuk pelosok kecil? Iya. Kalau di Indonesia itu rasio antara satu Heeh. tower itu melayani kurang lebih 2.700 penduduk. Iya, iya. Kalau di negara lebih maju di China atau kayak Amerika itu rasionya 1:900. Hmm. Jadi Indonesia kayak sepertiganya jumlah tower di Amerika dan China when it comes to ratio ya. Iya, iya, Ya, iya, iya. gitu. Jadi Oh, kalau kita gitu. percaya bangsa kita bangsa yang akan menjadi lebih besar dari sekarang, ya kita optimis sih. Mm-mm. Kita udah ekspektasi juga, udah antisipasi nggak cuman tower aja, tapi kita juga masuk ke infrastruktur yang lain gitu, fiber Mm-mm. terutama, karena 4G itu menjadi alat pelayanan internet utama di Indonesia gitu. Iya. Seperti itu. Setuju, Pak. Apalagi sekarang di Jakarta di beberapa wilayah itu udah mulai 5G ya, Pak ya. Ya, bantuin jualan tower Ya. juga. Wih, siap.
Makasih, makasih. Nah, untuk itu saya mau kasih ke Olive nih. Olive udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan menarik Wah, untuk berat Pak Adam. nih Silakan, kalau Liv. Mbak Olive nih. Siap. Enggak lah, Pak. Saya juga Ya. belajar. Ini mumpung ada Pak Adam di sini kan, jadi saya juga belajar. Teman-teman Cuan Troopers juga jadi bisa belajar ya kan. Yang Oh buat iya, iya, iya. Cuan Troopers yang pada malas baca, jadi bisa dengar langsung nih dari Pak Adam. Iya, bener, bener, Iya, bener, iya, iya. bener. Langsung aja mumpung kita bareng-bareng ini malam ini. Ya, Pak Adam, tadi kan kalau Pak Adam bilang sekarang yang disasar itu kan daerah-daerah ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Indonesia itu kan negara kepulauan nih. Jadi Ya. tentu tantangannya berbeda sama negara-negara kayak Hmm. Amerika atau misalnya Eropa Ya. yang memang mereka daratan. Jadi tantangannya untuk menjangkau daerah-daerah ini seperti apa, dan apakah Oh, iya. untuk menjangkau ini tower sendiri pakai developer lainnya lagi untuk diajak kerjasama atau semua diambil alih oleh TWR? Jadi dulu-dulu tuh kita punya gini, secara konsep tuh kan ada kita sebagai penyedia tower ya, lalu ada operator telekomunikasinya yang mau nyewa, terus komponen ketiga adalah pemilik lahan. Pemilik lahan tuh yang menyediakan lahan supaya kita sewa jangka panjang, kita bisa taruh tower kita di situ, yang mana kita bisa sewakan ke operator gitu. Nah, dulu tuh kita mulai dengan operator, lalu kita datang ke pemilik lahan belakangan gitu. Nah, terakhir-terakhir ini kita bisa juga kita sebagai tower provider sama pemilik lahan, kita kerjasama duluan, baru belakangan nanti kita cari mobile operator siapa yang mau buka. Jadi contohnya kita baru ada press release minggu lalu, kita kan kode assignment TWR, lalu kita ada kerjasama sama grup SSIA, Surya Semesta ya, DBK. Mereka punya industrial complex di Subang, yang di selatannya Pelabuhan Patiman yang baru itu. Jadi ini project buat masa depan, ya. Project buat masa depan. Ini menandakan bahwa we are willing to go into new places yang densitasnya rendah. Kalau kita lihat di Google Maps ya, itu di tengah-tengah jalan tol, tapi densitasnya itu masih rendah gitu dibandingkan kalau kita lihat ke daerah kayak Bogor, Depok dan seterusnya. Jadi itu masih daerah di Jawa yang belum terdevelop ya. Nah, ini Subang di Pulau Jawa tentu saja nggak susah ya. Gimana mentransportasi besi dari misalkan pabrikasi di Bekasi ke tempat tersebut. Nah, bayangkan kalau tempatnya ada di Kalimantan gitu kan, sitting somewhere yang kita area yang kita bangun untuk daerah tertinggal, terdepan sama terbelakang ya, 3T itu kan yang definisi pemerintah. Itu kita bangun ya besi-besinya kan itu kayak Lego gitu kan, kaki, lalu atasnya lagi gitu kan. Nah, itu kita transportasikan yang pakai getek, mau nggak mau gitu. Tapi saya senang sekali ya, ada story yang menyentuh hati saya juga ya. Jadi kita pernah bangun di 2018 itu sebuah tower di Kalimantan Barat di tengah-tengah perkebunan CPO gitu. Kita bangun sebagai panggilan hati kita terketuk, memang di situ ada 2000 masyarakat ya, kita bangun kalau nggak salah 10 tower. Mereka butuh coverage loh. Kita kerjasama sama XL, sama Bank Mandiri gitu kan. Kita bangun tower di situ sama Plantation juga. Lalu ternyata 2022 operator ngerasa ada yang lain mau masuk juga dari situ. Ada apa yang kejadian di situ? Rupanya mereka udah lebih makmur loh di dalam situ. Jadi yang dulunya daerah antah berantah gitu ya, waktu kita perkenalkan internet itu mereka kayak apa, habis gelap terbitlah terang gitu ya matanya gitu ya. Terus sekarang ada rencana untuk ekspansi lagi di situ gitu. Jadi seperti itu Olive, gambarannya ya kalau kita ngelihat internet di luar Pulau Jawa kita yang tercinta ini. Oke. Jadi karena kan kalau kita bisa bilang tower ini sebagai jembatan koneksi gitu ya. Yes. Nanti kan koneksi ini kan bisa membantu industri perbankan ya, Betul sekali. edukasi dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Berarti arahnya kan ke sana nanti, Pak Adam. Nah, tapi apa? Ya, silakan Pak, dilanjutin dulu. Nggak, enaknya tuh adalah kan Indonesia tempatnya gede banget ya. Iya. Tempatnya gede banget. Terus di mana kita udah punya lokasi di tempat jauh-jauh itu. Jadi kalau ada kebutuhan yang dimintai oleh operator lain di daerah yang sama, meskipun skopnya berbeda, ya kita bisa mencoba ada sinergi secara operasional kita, ya kan? Misalkan kita tower company yang pure Jawa ya, murni Jawa aja, atau kita minta dapat order yang di Sulawesi gitu kan. Ya kita kan jadi lebih nggak efisien kan. Tapi karena kita udah
nationwide, ada di mana-mana gitu. Insya Allah sih kita ada kayak sinerginya gitu ya. Jadi kayak saya misalkan lagi habis ngopi gitu kan di Pacific Place, saya tinggal telepon ke istri, ada mau titip nggak belanjaan, saya di PP ada Kemcik gitu kan, itu kan kayak, oke, I'm still and Kemcik itu kan apa di Pacific Place, I can do something else gitu while I'm at the same place gitu. Jadi kita harapin sih utilisasi aset meningkat dengan logika yang seperti itu ke depannya untuk tower dan fiber kita, seperti itu sih gambarannya. Menarik Pak. Nah, Ya. Pak Adam, ini kan mimpinya TOWR nih menurut saya menyentuh Pak. Tadi ada di komentar ada yang komen katanya sangat menyentuh gitu. Nah, tapi kan bisa kita bilang mimpinya ini kan pasti akan ada diikutkan juga ada challenge-nya gitu Pak, supaya benar-benar semuanya bisa tercapai. Nah, dari TOWR sendiri itu sebenarnya challenge paling gedenya apa sih Pak untuk membangun banyak tower sampai ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu Pak? Saya rasa mungkin keekonomian daripada telekomunikasi kita ya. Jadi terutama berarti kan kalau ada orang butuh, berarti kan juga perlu ada komponen daya beli ya. Karena daya beli itu menentukan visibility daripada keekonomian si operatornya dalam menjalankan ekspansinya gitu. Saya sih merasa masih banyak daerah-daerah yang belum ke cover ya. Tapi saya juga optimis at the same time bahwa Indonesia itu tingkat pendidikan makin baik ya. Lalu generasi yang muda itu makin meningkat dalam hal peran serta mereka di dalam masyarakat ya. Saya sendiri, saya punya anak 3. 2 dari anak saya di 2024 nanti bulan Februari itu mereka dua-duanya nyoblos. Jadi dulu yang mereka anak SD, SMP gitu, mereka dua-duanya nyoblos. Jadi saya keluarga 5 orang, jadi dulu 5 orang, cuma 2 yang nyoblos, sekarang dari 4 yang nyoblos. Jadi 80% becomes voter kan. So that's exciting for me kan. So Indonesia is about to change, see a lot of changes lah. Kayak Piala Dunia banyak kejutan kan. So jadi saya optimis dalam hal itu dan kita akan terus kontribusi ke Indonesia. Saya udah di bisnis ini 15 tahun. Kita pernah lihat suku bunga, ya ini faktor kedua yang Daniel tanya ya. Faktor pertama tadi mengenai daya beli masyarakat, GDP dan seterusnya. Yang kedua adalah interest rate ya. Sebagai tadi Mbak Olive juga bilang kan, kita sebagai penyedia infrastruktur di depan bayar di muka kan, dengan harapin cash flow 10 tahun ke depan itu yang kita bayar itu harus ada cost of fund-nya gitu. Jadi cost of fund Indonesia dulu lebih tinggi lagi waktu kita mulai 15 tahun lalu, itu kayak 12%, 13%. Sekarang 10-year bond kita sekitar 7% gitu, agak di bawah gitu kan, dan beberapa ekonom udah bilang itu bisa jadi turun nanti di bawah 7% itu. Jadi saya kayak udah berasa Indonesia kayak masuk final Piala Dunia gitu. Ayo gitu kan. 10-year bond yield kita turun gitu kan. Ini ngomong saya sebagai pebisnis dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu saja, bahwa Indonesia bisa punya government bond yield turun gitu. Seperti itu. Jadi 2 faktor itu sih yang saya rasa tantangan kita sebagai tower company. Baik. Nah, selanjutnya gantian lagi, jangan saya terus yang tanya, saya kasih ke Olive. Nanti juga saya mau tanya ke Olive soalnya. Ayo. Pak Adam, kita ngobrolin kinerja kuartal 3 dulu ya di tahun ini ya. Karena biasanya kan kalau investor pengennya update nih. Setelah akuisisi ASUPR ini pendapatan nih bertumbuh nih 35%. Tapi kan namanya investor pengennya ada pengembalian ya untuk investor, yang dimana pengembalian itu kita lihatnya bukan dari EBITDA gitu, tapi dari net profit, karena dividend itu kan datangnya dari net profit. Tapi pertumbuhan yang 35% ini nggak sampai gitu ke bottom line-nya. Kira-kira tantangan di dalam situnya biaya apa aja sih yang naik? Mungkin untuk teman-teman investor yang belum tahu. Terus apakah tahun depan kenaikan biaya ini bisa diredam gitu, supaya kita juga nggak pengen lihat pendapatannya doang yang bertumbuh, tapi juga net profitnya. Iya, net profit kita, jadi kita punya view interest rate memang akan naik, makanya kita melakukan hedging atas interest rate on our borrowings ya, untuk pinjaman kita gitu. Jadi sekitar 50% dari borrowing kita tuh udah di fixed rate gitu. 45%, sorry. Jadi kalau ada kenaikan 1% ya kita punya kenaikan 50 basis points lah, 0,5% atas kurang lebih atas pinjaman kita. Dan itu kena dampak kepada kepada net profit kita di 9 bulan ini.
Lalu di apa namanya, selain itu kita juga punya kenaikan biaya depresiasi atas aset-aset yang kita miliki, karena again kita punya apa itu istilahnya, capital intensive business ya. Jadi apa yang kita beli, kita bangun itu akan langsung didepresiasikan. Lalu apa namanya, strateginya gimana gitu? Strateginya ke depan untuk untuk pengembalian, untuk dividen kepada investor. Kita itu punya kita siapin budget dulu. Capex itu yang kita mau alokasikan berapa untuk tahun ke depan. Dan ini sekarang lagi dibangun, lagi disusun gitu kan, karena kita lagi nunggu feedback segala macam dari industri, dari klien kita sama tim kita. Nanti dari situ ada sisa berapa. Nah ini paling apa itu istilahnya, paling favorable kondisinya adalah kalau kita banyak dapat colocation, Mbak Olive. Colocation itu artinya atas existing tower kita punya, atau existing fiber kita punya, kita terus mendapatkan utilisasi yang meningkat dari colocation. Jadi tenan yang nambah di situ, cash flow-nya nambah, tapi kan capex kita jadi nggak perlu nambah karena tower udah ada. Begitu juga dengan fiber optics gitu. Kita harapin seperti itu. Jadi itu sekarang kita jujur lagi siapin. Jadi, nah, fortunately kalau memang angkanya itu nanti itu kita punya payout ratio itu baru 30%. Jadi kalau misalnya kita udah 50% lebih, itu kan mungkin udah agak mepet ya. Jadi kita punya payout ratio itu sekitar 30%. Jadi kalau misalkan kita punya business case 12 bulan ke depan banyak colo, banyak utilisasi yang istilahnya return on equity-nya makin tinggi, itu kesempatan untuk kita bisa mempertimbangkan bayar dividen yang baik sih. Gitu, seperti itu. Terima kasih, Pak. Boleh tanya lagi nggak? Iya, silakan lanjut. Pak, Saya menyimak ini seru banget soalnya. Industri dari tower sendiri ini kan kalau kita tuh, kalau yang dari aku pelajari ya, emiten-emiten menara tuh salah satu industri sebenarnya yang aku suka. Terutama ini bukan ini ya, ini opini pribadi, terutama TWR, karena aku juga pernah bahas nih di IG story aku gitu ya, waktu ketika pas harganya lagi di 900-an. Kenapa aku suka? Karena punya pelanggan, atau kontraknya itu kan panjang ya, jadi kita lebih gampang gitu prediksi pertumbuhan pendapatannya. Nah, kalau makin gampang diprediksi kan tentu jadinya kita kalau invest tuh makin keyakinannya tuh makin besar gitu ya. Nah, sebenarnya strategi dari TOWR sendiri untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan ini seperti apa sih? Terus kan masalahnya perusahaan menara nggak cuma TOWR aja gitu, banyak yang lainnya juga. Kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan di antara yang lain yang menurut Pak Adam sendiri supaya pelanggan itu tetap mau bertahan, tetap mau perpanjang kontraknya atau mencari pelanggan baru? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, tajam-tajam. Jadi nomor satu tadi ini berhubungan balik sama yang tadi saya bilang soal tantangan nomor satu kan interest rate ya. Jadi bukan interest rate, daya beli. Jadi kalau misalkan kita punya daya beli masyarakat atas jasa telekomunikasi itu juga tinggi, dan operator bisa menjual di harga lebih baik, itu mereka operator ya memiliki kecenderungan untuk ekspansi juga bagus gitu. Nah, ada beberapa titik-titik ya, karena memang COVID juga pandemi, nggak semua daerah ekonomi itu juga bagus ya. Nggak semuanya misalkan daerahnya tuh punya batu bara atau punya CPO atau coklat gitu kan, waktu dolar naik-naik itu kan mereka juga pendapatan naik kan. Nggak semuanya seperti itu. Jadi itu berdampak kepada operator berapa tinggi keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak di daerah tertentu gitu, Mbak Olive. Ya, jadi ini fit into the whole telecommunication ecosystem, yang mana yang kita tahu banget, operator juga tahu bahwa mereka butuh tower sewa supaya mereka efisien. Tapi kalau misalkan memang daerahnya itu sesudah lewat pandemi ini nggak survive, nggak bagus ya, mungkin itu berdampak kepada penerusan daripada bisnis itu ke depannya di telekomunikasi daerah situ. Lalu untuk daerah-daerah lain, kompetisi juga bermain, memiliki faktor juga gitu kan. Operatornya dulu ada 5, ada 6, ada 7. Sekarang udah berkurang dengan mergernya Indosat Hutchison jadi IOH, jadi operator tinggal 4. Di tempat-tempat lain tuh jumlah operator udah 3 atau 2 gitu Mbak Olive, secara efektif, secara competitive process-nya gitu. Jadi Indonesia tuh udah membaik daripada sebelum operatornya berkurang 5 menjadi 4. Tapi masih
ada tempat lain yang lebih bagus yang jadi kita berpikir Indonesia mungkin belum ideal gitu. Tapi ya kita nggak tahu kapan ada konsolidasi berikutnya gitu. Jadi ini berdampak kepada apa namanya intensitas atau keinginan mereka untuk investasi, meneruskan kontraknya di tempat-tempat yang mereka sudah invest sebelumnya gitu. Jadi kontrak kita 10 tahun memang, tapi di tahun ke-11 akan diperpanjang atau enggak tuh, nah ini ditentukan oleh faktor-faktor ya ekonominya tadi, habis itu kompetisi. Lalu nomor 2, pertanyaan Mbak Olive mengenai strategi kita apa untuk mempertahankan, meningkatkan stickiness daripada para operator yang menggunakan jasa kita atau menggunakan infrastruktur kita, ya kita ekspansi, kita lebarkan apa yang kita bisa tawarkan, kita tentu saja kita memiliki tingkat layanan yang bagus ya, yang membuat operator juga happy menggunakan jasa kita. Kalau kita janji A ya kita deliver A gitu, jangan janji A delivernya B gitu kan. Terus abis itu kita berusaha untuk diferensiasi juga gitu. Dan kita sadar betul bahwa dengan kondisi kita udah nationwide dan kita punya mindset fleksibel menawarkan jasa-jasa baru, kita punya alokasi kita punya apa namanya kemampuan yang istilahnya sulit untuk pergi dari TWR gitu loh. Inginnya ada TWR yang menemani mereka untuk ekspansi ataupun memperbaiki layanan gitu, seperti itu. Kita ini mungkin belum kelihatan di laporan keuangan ya, tapi ada di press release kita bahwa selama 9 bulan 2022, Mbak Olive, itu kita nambah fiber optik 60.000 km dibandingkan 2021 yang 60.000 km. Jadi kita naik 100% untuk aset fiber optik kita selama 2022 gitu. Jadi peningkatan revenue secara organik itu lumayan. Habis itu dari aset-aset yang kita udah ada untuk fiber, kita masuk ke layanan lain juga gitu. Seperti itu sih rencananya. Jadi tidak bisa ke lain hati selain ke Sarana Menara Nusantara gitu ceritanya. Baik, Pak. Mantap, mantap. Begitu juga nih diharapkan untuk para para trader, investor gitu ya, bisa memperhatikan sektor menara, salah satunya TWR, karena kan TWR juga salah satu raja menara nih ya. Saya juga pernah bikin riset-riset kecil gitu yang membandingkan perusahaan-perusahaan menara siapa yang punya tower paling banyak gitu ya, dan ternyata TOWR adalah salah satu rajanya gitu Pak. Nah, sebagai salah satu raja Pak, ini kan investor-investor akan banyak bertanya ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan kinerja Pak. Gitu. Kinerja di 2022 ini, apakah sesulit 2021 atau 2020 gitu? Kayaknya nggak sulit ya. Justru kan emiten menara malah advancing gitu ya ketika tahun pandemi dari data-data yang ada gitu. Apakah di 2022 ini jadi lebih baik gitu dari tahun 2021 Pak untuk kinerja? Jadi kinerja kita baik ya. Untuk top line kita tumbuh 33%, termasuk akuisisi yang kita lakukan. Kita bayar $1 miliar untuk akuisisi STP di kuartal 4 2021. Lalu apa namanya EBITDA margin daripada STP itu sendiri udah ekspansi dari 86% menjadi 90% sesudah kita akuisisi dalam periode 12 bulan itu. Lalu fiber optik kita naik double, tadi sudah cerita. Habis itu kita masuk ekspansi lagi bisnis menyediakan fiber to the home infrastructure untuk operator, dan itu lokasi juga jauh-jauh yang nggak semua orang mau bangun gitu. Lalu kita berusaha juga cari untuk layanan-layanan gitu yang operator butuh di tempat-tempat yang mereka inginkan gitu, bisa di Jawa, bisa di luar Jawa gitu. Itu bagusnya kita sekarang ini adalah kita punya revenue udah sesuai budget ya, 10 triliun tahun ini. Jadi kita punya fleksibilitas keuangan ya, meskipun leverage-nya tinggi, tadi Mbak Olive juga bilang suku bunga tinggi, tapi kita pernah lihat suku bunga yang lebih tinggi lagi dari sekarang gitu, Mas Daniel. Jadi we've seen this before. Kalau orang Amerika bilang this is not my first rodeo gitu. So we just have to go through this. We are a believer bahwa aset-aset yang kita punyai nanti akan dapat colocation ke depannya. Karena aset kita udah banyak banget gitu. Kita udah invest di tempat-tempat yang di sebanyak seluruh Indonesia. Jadi kayak 28% daripada tower di Indonesia itu punya kita gitu. Jadi ya tunggu aja sih. Buat yang invest di saham kita, memang harus sabar. Karena balik modal dari satu aset tower itu kan 8 tahun ya. Jadi payback period itu means
you get your money back gitu kan. Dan itu secara cash flow karena EBITDA dibagi dengan invested capital itu kayak 12,5%, 11% gitu kan. Jadi kayak 8 tahun gitu pakai modal gitu. Dan kita percaya bahwa memang nggak semua tower kita tahu kapan dapat kolonya, tapi kalau dapat kolo itu returnnya jadi 20%, ya kan? Jadi 20%. Jadi dan sekarang kita sitting at 1,8 tenancy ratio, fiber optic kita 1,5. Namun angka profitnya itu turun karena memang bunganya naik gitu loh. Jadi pada waktu Amerika inflasi tinggi gitu kan, puji Tuhan Indonesia punya inflasi kan nggak setinggi Amerika ya. Jadi yang saya bilang tadi saya lagi Piala Dunia yield curve-nya Indonesia 10-year bond yield-nya itu istilahnya nggak naik sebanyak Amerika punya gitu. I think that's amazing achievement bagi bangsa Indonesia gitu. Jadi dalam 12 bulan terakhir US 10-year bond itu naik 300 basis points, 3% lebih. Indonesia hanya naik nggak nyampe 70 basis points gitu. Jadi kita harus bangga gitu. Jadi Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah punya kontribusi di sini. Kita juga berharap aset valuation di Indonesia juga naik gitu, termasuk juga bisnis kita semuanya. Amin ya. Oke. Amin banget. Iya. Sebagai investor, sebagai rakyat, sebagai investor, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pengusaha lah, kita berharap semua yang baik. Iya. Itu tadi sampaikan Pak Adam perlu di-highlight sih, Indonesia udah pernah bunganya lebih tinggi dari saat ini, terutama di 2013 dan 2015 gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu. Kalau dulu aja bisa survive, apalagi sekarang. Itu betul. Tapi taper tantrum yang 2015 itu parah banget kan. Kita punya twin deficit. Tapi sekarang 2022 nggak ada twin deficit. Jadi karena ada ekspornya besi sama nikel dan seterusnya gitu kan, yang value added-nya hilirisasi Pak Jokowi itu loh. Jadi itu membantu sekali. Rupiah memang ada pelemahan, tapi oke lah 7%, 8%, tapi yang lain yang emerging market udah lebih parah gitu. Sementara negara kita nggak harus naikin yield-nya terlalu banyak gitu. Jadi I think we are on the right track. Oke. Amin. Semangat dong Pak. Ini apalagi teman-teman dari investor muda ini selalu semangat Pak. Iya kelihatan. Ibu Olive jam segini masih IG live. Bener banget. Silakan Olive pada mau nanya nih kayaknya nih. Gantian. Iya, ini dulu deh. Pertanyaannya teman-teman kok dan banyak nih. Banyak ya. Tadi Arvin udah nggak sabar. Arvin udah taruh pertanyaan. Dia tadi udah tulis di kolom komentar. Bagaimana terkait dengan merger? Saya naikin. Apakah ada? Oke, udah disundul. Kita punya kontrak jangka panjang sama semua tenan kita gitu. Jadi kita punya Indosat sebelum merger kita punya kontrak 6 tahun gitu. Lalu sama Hutchinson sebelum merger kita punya kontrak 6 tahun. Sesudah merger kontraknya masih jalan dua-duanya gitu ya. Jadi dampaknya ke kita apa? Ya mereka butuh bantuan untuk pindah. Jadi supaya tidak usah bayar double di satu titik, ya kan, di satu tower gitu. Ya kita akan bantu mereka gitu kan. Misalkan mereka butuh tower yang baru gitu kan. Tapi kan kita kan sebenarnya nggak butuh, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah allow them to be a co-location tenant di tower ini gitu kan. Kewajiban kita di situ. Jadi kalau misalkan minta untuk tower baru supaya mereka nggak bayar double, ya kita hitung-hitungan lah gimana caranya supaya win-win solution gitu antara kebutuhan mereka. Jadi konsolidasi yang kita udah lihat di Indonesia selama 15 tahun kita beroperasi itu rata-rata seperti itu. Jadi kita punya kontrak dengan 2 company sebelum merger. Begitu merger kontraknya jalan terus. Jadi abis itu mereka butuh restructuring, relocation gitu. Sambil agreement juga dirubah gitu. Jadi kalau mereka nggak mau pindah ya udah mereka jadinya dibayar double kan. Kalau mereka mau pindah ya udah, artinya apa? Kejadiannya adalah capex kita makin besar karena kita akan bantu mereka untuk pindahin sambil kita hitung-hitungan, ya lu gue bantuin lah, kasih gue sesuatu lah gitu lah, semacam kayak gitu deh, sesama teman kan, sesama partner gitu. So in short, dampaknya apa kalau ada merger? Ya saya rasa sih win-win ya, karena kan kita partner jangka panjang ya sama operator-operator besar kita yang baik-baik, teman kita semua ini. Jadi dan itu dampaknya saya expect akan terjadi dalam multi years ya, nggak dalam 1 tahun seperti itu. Baik. Semoga ini ada pertanyaan penjelasannya. Silakan. Ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita, Triwinarto Golf Lover.
Dear Pak Adam, kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya, TOWR saat ini berada di ranking berapa ya dari sisi pertumbuhan? Growth nih Pak berarti. Kita barangkali termasuk yang paling fastest growing ya. Jadi kalau saya terakhir lihat itu kayak di Amerika tuh 14%, lalu di Eropa itu kayak single digit ya. Ada juga yang double digit. Jadi kita kemarin tumbuh 30% sih termasuk yang tertinggi pertumbuhannya di dunia ya. Nah, cuman memang bedanya dan ini diakui juga oleh banyak investor bahwa memang di Indonesia tuh nggak banyak investor yang di tipe infrastruktur seperti ini sih, teman-teman saya harus akui juga. Jadi apa namanya mereka masih ada kayak keraguan untuk investasi. Kita bisa lihat deh kayak Jasa Marga, tower-tower, saham menara gitu kan. Jadi apresiasinya cenderung untuk taking time gitu, seperti itu. Oke. Siap. Ini kita jawab satu lagi pertanyaan dari Cuan Troopers. Ini dia. Ini menarik nih Pak kayaknya kalau kita berbicara perkiraan dikaitkan capex dengan tema untuk kita. Tahun depan minimal 3T. Mantap. Minimal 3T. Dan itu bisa Langsung naik lagi di itu. Cuman karena itu udah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebelumnya ya, dan kita udah lebih besar lagi sekarang daripada sebelumnya gitu. Jadi di bawah 3T itu lumayan jarang ya, biasanya sih di atas 3T seperti itu. Tapi ya untungnya kalau kita keluar capex biasanya itu ada kontraknya gitu. Jadi atau untuk preserve capital aset yang sekarang udah ada. Baik, Pak Adam, saya mau tanya follow up question ini dari yang tadi yang terkait capex ini masih tetap di kondisi fundamental 2022 ini. Kalau boleh nggak nih kita dikasih sneak peek gitu gambaran full year 2022 untuk kondisi dari TOWR gitu, dari target. Kalau target kayaknya udah overachieve nih Pak. Ya. Kalau kondisi yang lain-lain gimana nih Pak? Jadi top line full year, ya. Top line ya, revenue oke, EBITDA oke. Ke bawahnya itu saya rasa logika aja ya, kan bunga masih naik ya selama 3 bulan terakhir sampai ini. Jadi kita rasa masih ada kena dampak itu, cuma saya nggak punya angkanya gitu jujur. Apa namanya? Tapi ya EBITDA margin kita udah 30% juga ya, net profit margin kita 30% gitu. Jadi not bad juga ya, gitu ya. Jadi yang kita harus pastikan ya kita masuk ke area-area baru, memberikan layanan yang baru, customer happy, kualitas bagus gitu kan, kita masuk di mana aja di Indonesia gitu kan. Ya, jadi kita buka layanan-layanan baru lah seperti itu. Mumpung kita ada di daerah itu, kayak tadi saya cerita soal belanja di Pacific Place. Siap. Untuk dividen gimana Pak? Wah, dividen saya juga saya punya saham juga pengen dividen. Jujur untuk tahun ini kita belum ini karena masih ngelihat capex buat tahun depan seperti apa gitu kan. Terus bisnis case-nya apakah ada. Tadi pertanyaan organik, apakah ada kesempatan anorganik juga gitu. Seperti itu gitu. Jadi saya belum punya jawabannya saat ini, maaf. Ditunggu aja nih. Ini justru nyusun budget soalnya. Iya, benar. Ini berarti momen untuk para cuan troopers menunggu ya, dan juga wait and see ngelihat emiten TOWR sendiri akan seperti apa nih ya proyeksi kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Silakan saya gantian lagi ke Olive. Oh iya, sorry terputus tadi. Pak Adam, proyeksi jangka panjangnya sebenarnya untuk TOWR sendiri nih, angan-angan. Kalau sekarang kan 90% itu segmen pendapatannya itu dari segmen bisnis penyewaan menara. Tapi secara jangka panjangnya nanti apakah tetap sewa menara ini jadi core-nya atau nanti ya segmen-segmen yang barunya ini juga bisa lebih terdiversifikasi? Iya. Yang tower itu sekarang revenue-nya kontribusinya 80%. Ya, 80%-an ya. Yang non-tower 20%. Kayaknya yang 20%-nya masih ada chance naik. Yang towernya ini jujur aja sih sebenarnya juga ada chance naik gitu. Karena masih banyak daerah yang belum di cover. Kita lagi bangun di daerah-daerah industrial kompleks, kita lagi bangun di pedesaan gitu untuk proyek 3T-nya pemerintah gitu kan. Lalu kita ada permintaan masuk dalam perkebunan gitu. Jadi susah ngomong juga gitu.
yang mana pertumbuhan lebih cepat gitu. Yang pasti sih fiber kayak operator ya, yang titik-titik yang mereka pakai di seluruh Indonesia tuh baru 50% yang pakai fiber gitu. Jadi itu masih ada pertumbuhan gitu. Tinggal yang mana maju duluan aja gitu. Seperti itu saya lihatnya sih. Jadi dan bagusnya perusahaan kita resikonya rendah karena kan pertama kontrak jangka panjang. Terus nomor dua, kalau kita keluar uang untuk belanja modal atau capex itu ada kontraknya gitu. Jadi kontraknya tentu saja operator maunya efisien, tapi kan kita bisa meningkatkan utilisasi ke depannya dengan co-location, dengan apa cable fiber itu di share gitu kan, menggunakan apa core-nya dibagi-bagi gitu kan, penggunanya operator nomor 1, operator nomor 2 dalam kabel yang sama misalkan gitu kan. Jadi belum lagi nanti FTTH dan seterusnya gitu. Jadi kita ya akan sibuk sih, cuman sorry kalau ngomong revenue split saya nggak bisa bantu, Olive, maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting top line-nya bagus, naik. Iya. Iya. Bentuknya gini, dan set gitu. Ngerti, saya juga investor saham. Mantap. Iya. Adam. Ini soalnya saya beberapa waktu lalu saya sempat baca-baca berita nih kan, katanya ini headline-nya sih menulis tentang entitas grup Jarum sarana menara TOWR bagikan dividen Rp6 per saham gitu Pak. Oh, itu Ini interim. informasi untuk interim ya Pak. Boleh nggak nih diceritakan sedikit ke Cuan Trupes ini maksudnya gimana sih gitu supaya nggak misleading gitu Pak? Emang Natal aja, itu nanti uangnya datang sebelum Natal, sebelum tanggal 25, dan itu setiap tahun. Mantap. Kebiasaan. Iya, kita. Nanti yang kedua sebelum Lebaran. Oke. Ini ada yang yang finalnya komen kan di bulan Juni biasanya, atau di bulan 5 gitu. Jadi dividen itu sangat apa ya istilahnya, gimana ya, kita kan saham itu kan investasi jangka panjang, dan ini kita bisa juga dalam di bawahnya jangka panjang, resikonya rendah tapi kita harus efisien. Jadi kita usahain supaya rasio antara EBITDA generated by the asset itu remain good ya. Jadi kita harus kerja keras gimana caranya efisien di operating expense, di capex, dan itu dan gimana cara financingnya gitu. Jadi kalau kita bisa begitu terus harusnya sih bagus ya. Cuman yang tadi saya bilang, kalau kita dapat co-location banyak itu artinya kan capex-nya jadi menurun untuk mencapai revenue yang sama gitu. Seperti itu sih. Jadi ini Mbak Olive banget nih yang bagian ini, karena ini kan ngomongnya urusan dividen kan. Jadi itu yang saya pernah lihat dulu. Jadi kalau misalnya kita bisa punya kemampuan itu, kita bisa lunasi utang lebih cepat, kita atau punya opsi untuk bayar dividen seperti itu lebih banyak lagi, atau seperti itu sih. Nah itu yang kita lagi susun sekarang ini. Industri lagi konsolidasi, short to medium term ada dampaknya, kita akan sibuk bantuin mereka pindah-pindah. Tapi medium to long term saya rasa positif ya Indonesia ya. Saya lihatnya gitu sih. Jadi emang harus punya napas panjang. What kind of capital that you're investing in this stock itu sih sebenarnya. Oke, mantap banget Pak Adam. Saya mau terkait dengan proyeksi 2023 Pak. Saya mau nanyanya itu terkait kan banyak yang bilang 2023 itu mungkin ekonomi bisa jadi agak lesu karena 2024 tahun politik. Yeah. Nah, untuk emiten-emiten menara khususnya TOWR, Pak Adam lihatnya gimana nih Pak? Nah itu susah juga. Saya udah 15 tahun, tapi kayak nggak coba cari korelasinya gitu, jujur Li. Karena nggak ada literal connection gitu. Tapi yang saya tahu, orang kampanye sekarang di internet ya. Jadi mungkin justru ada upside-nya bisa jadi gitu. Karena tahun politik, karena mungkin nggak, beberapa belum bagus internetnya gitu kan, sementara TV atau mungkin masih free to air untuk kampanye saya juga belum tahu sih. Tapi misalkan free to air itu kan pakai digital sekarang ya. Yang dulu kan ada analog ya, sekarang udah pakai digital, dan masyarakat harus punya digital box-nya gitu. Tapi kalau mereka nggak beli, ya mereka jadi nggak bisa dicapai oleh kampanye itu gitu kan. Itu bisa jadi mungkin upside sendiri untuk telekomunikasi yang di HP ya. Jadi saya belum cek ya, saya harus cek lagi ya, cek sama customer kita.
seperti apa gitu. Yang saya tahu ya waktu 2020-2021 pandemi itu justru permintaan kolonya banyak banget. Jadi dividen itu kita naikin, bunga masih rendah, terus kita banyak banyak kolo ya. Dan kita bangga juga bantu rakyat Indonesia tetap bisa belajar selama pandemi, karena kalau nggak ada layanan 4G kita mungkin Indonesia hilang 2 tahun ya dalam hal pendidikan gitu. Seperti itu. Baik. Menarik. Ini kita nggak berasa udah mau sejam ngobrol ini Pak Adam dan juga Olive. Mungkin tersisa dua pertanyaan nih, satu pertanyaan terakhir dari Olive, nanti satu pertanyaan terakhir dari saya. Gimana, Olive? Silakan. Oke, pertanyaan terakhir sih Pak, simple aja, cuma mau nanya nih, akuisisi SUPR apakah kan sekarang udah terkonsolidasi ke TWR, udah meet ekspektasinya TWR belum? Udah. Yang tadi saya bilang dulu marginnya 84%, 85%, sekarang 90% EBITDA margin. Jadi kayak ada tambahan 5% gitu kan daripada EBITDA-nya gitu. Terus suku bunganya pinjaman di situ ada dulu bunganya 10%, kita refinance pakai bunga 5% gitu. Jadi efisien. Lalu dia juga tumbuh sendiri secara organik gitu. Ya kita happy lah. Dan di dalamnya SDP sendiri, sebagaimana akuisisi kita sebelumnya, ada kebisaan, ada license yang kita bisa siap untuk ya membuat kita lebih siap untuk antisipasi ekspansi sebelumnya gitu. Karena jujur aja kita akuisisi mempersiapkan suatu bisnis ya, itu belum tentu langsung take off di tahun itu. Kayak fiber kita akuisisi I-Forte di 2015 itu fiber optiknya baru take off terbang kotos-kotos tuh di 2018 gitu. Waktu fiber to the tower itu terbang itu, dan sekarang yang doubling every year 100% tahun lalu, itu ya karena kita punya akuisisi dan kita percaya nanti ada lagi seperti itu sih. Cuman harus sabar aja. Namanya juga pebisnis ya. Baik. Oke, kalau gitu satu pertanyaan terakhir dari saya, target di 2023 Pak, apakah ada revisi atau mungkin peningkatan? Baru revisi, gitu, belum ada angkanya, lagi disiapin budgetnya. lagi disiapin budgetnya. Karena kan OJK minta perusahaan emiten siapin target-targetnya gitu. Nanti masuk di annual report. Jadi kita manajemen lagi siapin. Nanti kalau udah siap, kita masukin, kita announce deh gitu. Tapi nggak sekarang gitu. Mantap. Jadi mungkin first quarter atau second quarter next year. Semoga baik lah ya. Amin. Ditunggu Pak kabar baiknya. Iya. Kita semua menanti Pak, karena lagi suka ngelihat nih belakangan hijau-hijau di kala market lagi merah gitu Pak. TOR-nya hijau, marketnya merah gitu. Oke. Ya semoga sustainable aja. Kita free float paling besar soalnya juga, jangan lupa itu. Oh ya. Jadi the way people think jadi nggak sama kan antara satu sama lain gitu. Jadi suka lain sendiri gitu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Adam dari TOWR ya, Sarana Menara Telekomunikasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya juga. Sarana Menara Nusantara TBK mau berbagi informasi menarik nih untuk saya, Olive, dan juga para cuan troopers. Semoga sampai akhir tahun ini Santa Claus Rally-nya bisa bawa harga emitennya ini terbang terus ya Pak ya sampai akhir tahun. Amin. Thank you juga buat Olive yang udah bareng-bareng. Terima kasih Ko Daniel. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sampai ketemu lagi Pak Adam dan juga Olive. Saya Daniel Luna. Pamit undur diri. Iya, bye-bye. Bye-bye.